Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeta Sardisakana dengan NIM C1B0191161 dari R001 Perpajakan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Wirmi Eka Putra SEMSI. Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang SPT dan SSP. Pengertian SPT. SPT adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan pajak, penghasilan, harta, objek pajak, atau kewajiban pajak lainnya yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak juga harus bertanggung jawab atas informasi yang tertera di dalam SPT. Jika terdapat informasi yang tidak sesuai, Dijen Pajak sebagai penyelenggara kegiatan pajak dapat meminta keterangan dan pertanggungjawaban pada wajib pajak. Dalam perhitungan serta pembayaran pajak tersebut bisa dilakukan untuk objek pajak ataupun bukan objek pajak. Kemudian, harta dan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan serta peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah ditetapkan. Pada umumnya, wajib pajak menggunakan jasa konsultan pajak dalam mengurus laporan SPT. Tujuannya adalah agar laporan disampaikan tersebut tepat dan minim dari kekeliruan. Jenis-jenis pajak ada dua, yaitu SPT masa. SPT masa digunakan untuk melaporkan pajak dalam kurun waktu tertentu atau bulanan. Jenis pajak yang harus dilaporkan setiap bulan melalui SPT masa terdiri dari pajak penghasilan PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 25, PPh pasal 26, PPh pasal 24 ayat 2, PPh pasal 15, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak atas penjualan barang mewah atau PPNBM. Yang terakhir, pemungutan pajak. Mesti 9 jenis pajak di atas memiliki SPT masa. Format tiap formulir pajaknya berbeda. Perbedaan format SPT masa tersebut berkaitan dengan tarif dan objek pajak yang berbeda untuk masing-masing pajak. Yang kedua ada SPT tahunan. SPT tahunan wajib dilakukan setiap tahun atau pada akhir tahun pajak. SPT tahunan sendiri dibagi ke dalam dua kategori, yaitu SPT tahunan per orang dan SPT tahunan badan. SPT tahunan per orang pun masih dibagi dalam 3 jenis formulir yang terdiri dari formulir SPT tahunan 1770, SPT 1770S, dan SPT 1770SS. Perbedaan antara 3 jenis formulir SPT tahunan tersebut terletak pada status kepegawaian seseorang, sumber penghasilan lain, serta besaran penghasilan pajak setiap tahunnya. Batas waktu pelaporan SPT tahunan pun terbagi menjadi dua, yakni 3 bulan setelah masa pajak bagi perorangan, serta 4 bulan setelah masa pajak bagi badan usaha. Biasanya, batas pelaporan SPT tahunan perorangan jatuh pada 30 Maret, sedangkan untuk badan usaha adalah sebulan setelahnya, yakni pada 30 April. Fungsi SPT ada 4, yaitu bagi wajib pajak. Setiap wajib pajak, SPT memiliki fungsi sebagai suatu sarana untuk melaporkan pertanggungjawaban atas perhitungan jumlah pajak, seperti pembayaran atau pemungutan pajak yang telah dilaksanakan sendiri ataupun melalui pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak lain. Kemudian penghasilan yang merupakan suatu objek pajak yang dikenai PPh final serta pembayaran bagi pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan. Yang kedua ada bagi pengusaha kena pajak. Bagi pengusaha kena pajak atau PKP, SPT memiliki fungsi sebagai suatu sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan kewajiban pajaknya, di mana ini meliputi setiap perhitungan jumlah PPN dan PPNBM. Terkait dengan hal pengkreditan pajak masukan atau PM terhadap pajak pengeluaran atau PK, serta melalui pemungutan pajak oleh pihak lain dalam suatu masa pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Yang ketiga ada bagi pemotong atau pungut pajak. SPT ini memiliki fungsi sebagai sarana untuk melaporkan pajaknya serta memberikan pertanggungjawaban atas kewajiban pajaknya, yaitu pajak yang telah dipotong atau yang telah dipungut oleh pihak lain serta penyetaraan. Dan yang terakhir, bagi petugas pajak. Bagi petugas pajak, SPT memiliki fungsi sebagai satu sarana untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditujukan dalam rangka melaksanakan serta menjalankan fungsi pengawasan. Wajib pajak mengisi SPT. Yang wajib mengisi SPT. Yang wajib mengisi SPT adalah setiap orang pribadi yang menerima penghasilan yang jumlahnya melebihi batas PTKP serta setiap badan yang didirikan di Indonesia berkedudukan yang terdiri dari PT, CV, CV, Persekutuan, Koperasi, Yayasan, BUMN, dan BUT atau bentuk usaha tetap. Seseorang yang telah memiliki nomor NPWP juga diwajibkan untuk mengisi formulir SPT tahunan serta melaporkan ke kantor pelayanan pajak atau KPP. Cara melakukan pembentulan SPT. Yang pertama,
masuk ke sistem DJP online atau ASP resmi. Tahap ini sangat penting, dipastikan pada tahun sebelumnya kamu sudah melaporkan SPT pajak dan masuk ke sistem internasional di sistem informasi DJP. Selain menggunakan DJP online, kamu dapat melakukan SPT tahunan melalui klik pajak sebagai mitra resmi Dirjen Pajak. Kebetulan SPT tidak akan bisa diproses sepanjang SPT status normalnya belum diterima. Yang kedua, mengisi formulir serta formulir surat pemberitahuan SPT. SPT 1770SS merupakan jenis formulir untuk pegawai atau karyawan dengan penghasilan bruto di bawah 60 juta dalam setahun dan berasal dari satu pemberi kerja. Sedangkan SPT 1770S adalah jenis formulir untuk pegawai atau karyawan dengan penghasilan bruto sama dengan di atas 60 juta setahun dan berasal dari 2 atau lebih pemberi kerja. Untuk mengisi SPT, jangan lupa siapkan bukti potong 1721A1 untuk karyawan swasta dan bukti potong 1721A2 untuk pegawai negeri sipil. Yang ketiga, pembetulan SPT secara offline atau online. Pembetulan SPT tahunan dan SPT masa dilakukan secara manual atau offline, turut melampirkan salinan SPT normalnya dan meminta checklist perlengkapan pada peneliti SPT di kantor pelayanan pajak. Masukkan dan berikan SPT kepada petugas penerima SPT di KPP untuk mendapatkan bukti penerimaan SPT yang sah. Dan yang terakhir, kirim SPT ke kantor pelayanan pajak KPP terdaftar. SPT pembetulan atau SPT terlambat lapor setelah lengkap ditunjukkan ke kantor KPP, tempat wajib pajak terlalu secara langsung melalui pos atau jasa pengiriman, atau dapat juga memberikan SPT secara online tanpa repot melalui link klik pajak. Selanjutnya, batas waktu penyampaian SPT. Pada PPh pasal 21 yang menyerahkan SPT yaitu pemotong dan batas waktu penyerahannya pada tanggal 20 pada bulan takvim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pada PPh pasal 22 impor yang menyerahkan yaitu DJB batas waktu 7 hari setelah batas waktu penyerahan pajak berakhir, dan bendaharawan batas waktu penyerahan atau penyampaian tanggal 14 bulan takvim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Nah, selanjutnya PPh 22 PPh pasal 22 bahan bakar yang menyerahkan yaitu Pertamina, batasnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Selanjutnya PPh pasal 23 atau 26, pemotongan PPh pasal 23 atau 26, batas waktunya tanggal 20 bulan takvim setelah masa pajak berakhir. Dan selanjutnya ada PPh pasal 25 yang menyerahkan yaitu wajib pajak yang punya NPWP. Batas terakhirnya yaitu pada tanggal 15 bulan takvim setelah masa pajak berakhir. Dan yang terakhir yaitu PPN dan PPNBM. Yang menyerahkan PKP, batas akhirnya yaitu akhir bulan setelah masa pajak. Yang menyerahkan bendahara, batas waktu penyerahan yaitu 14 hari setelah masa pajak berakhir. Dan yang menyerahkan selain bendahara, batas akhirnya yaitu akhir bulan setelah masa pajak. Surat pelaporan, penundaan pelaporan SPT tahunan PPh atau badan dan orang-orang pribadi. Permohonan penundaan pelaporan SPT tahunan atau PPh dilakukan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak dengan formulir yang telah ditentukan yaitu 1771Y untuk SPT tahunan PPh badan dan 1770Y untuk SPT tahunan orang pribadi. Pemberitaan tersebut harus disertai dengan perhitungan sementara pajak yang terutang dalam 1 tahun pajak dan surat setoran pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang. Sanksi terlambat atau tidak menyampaikan SPT. Yang pertama, ALPA. Untuk ALPA yang disebabkan oleh tidak menyampaikan SPT tidak benar. Sanksi kurungan pidana 1 tahun dan denda 2 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar. Yang kedua ada untuk percobaan. Penyalahgunaan NPWP atau NPDKP, penyampaian SPT tidak lengkap atau tidak benar dalam rangka restitusi atau kompensasi. Sanksi pidana 2 tahun atau denda 4 kali jumlah restitusi atau kompensasi. Yang ketiga, untuk sengaja. Tidak mendaftarkan diri, tidak menyampaikan SPT tidak benar, pembukuan palsu, tidak setor pajak yang dipungut. Sanksi pidana penjara 6 tahun dan denda setingginya 4 kali jumlah pajak terutang. Yang keempat, untuk pengulangan. Sengaja, syarat belum lewat 1 tahun selesai menjalani sanksi pidana sudah berbuat lagi. Sanksi pidana 2 kali sanksi sebelumnya. Yang kelima ada penyampaian SPT tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
dikenakan sanksi administrasi sebesar 100.000 SPT masa bulanan PPh dan 500.000 SPT masa bulanan PPN. Untuk tahunan 100.000 SPT orang pribadi dan 1 juta SPT badan. Yang terakhir, jika SPT yang disampaikan dibetulkan sendiri, dikenakan sanksi 2% sebulan maksimal 24 bulan atas jumlah PKB. Dan selanjutnya itu pengertian SPP, SSSP. SSSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Setiap SSP hanya bisa digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran satu jenis pajak, satu masa atau tahun pajak. Satu surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, surat ketetapan PBB, surat tagihan PBB atau surat keputusan atas upaya hukum yang mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Fungsi SSSP ada 5. Yang pertama, fungsi utama SSP adalah sebagai bukti utama dan sarana administrasi bagi wajib pajak yang sudah melakukan pembayaran pajak sesuai aturan yang berlaku. Berikut adalah fungsi dari surat keterangan pajak atau SSP. Yang pertama, sebagai tanda bukti pembayaran pajak dari wajib pajak. Yang kedua, bukti pengesahan yang diberikan oleh pejabat kantor penerimaan pembayaran. Yang ketiga, sebagai validasi oleh pihak yang berwenang. Yang keempat, surat atau dokumen telah terjadinya penyetoran pajak pengganti bukti pemotong. Yang terakhir, berfungsi juga sebagai bukti pemungutan pajak. Batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak. Yang pertama, untuk pemberitahuan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 3 bulan setelah akhir pajak. Kecuali tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Yang kedua, ada untuk SPT tahunan masa PPh wajib pajak badan. Batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Dan kedua, kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT tahunan, PPT harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan. Yang terakhir, untuk SPT masa, batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 20 hari setelah akhir tahun pajak. Yang kedua, Menteri Keuangan menentukan jumlah jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak. Paling lama 15 hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Yang ketiga, tanggal jatuh tempo pembayaran penyetoran pajak dan pelaporan pajak untuk SPT masa. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.